Titik balik Djoko Susanto, pendiri Alfamart, penantang raksasa Indomaret. Tahun 1976 di Pasar Arjuna, Jakarta. Malam itu api melahap habis sebuah kios kecil berukuran 5 kaki. Kios rokok dan bahan pokok yang selama bertahun-tahun dijaga oleh seorang remaja bernama Djoko Susanto. Dalam hitungan jam, 80-90% modal yang ia kumpulkan sejak usia 17 tahun hangus tak tersisa. Djoko hanya bisa berdiri di antara abu dan puing, menyaksikan kerja kerasnya selama bertahun-tahun berubah jadi debu. Tidak ada asuransi, tidak ada tabungan besar untuk memulai lagi. Yang ada hanya dirinya. Dan pertanyaan yang menghantam kepalanya malam itu, harus mulai dari mana lagi? Ucapnya. 50 tahun kemudian, nama Djoko Susanto tercatat sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan yang pernah menyentuh angka 4 miliar 200 juta dolar Amerika atau sekitar 68 triliun rupiah. Perusahaan yang ia bangun, Alfamart, kini memiliki lebih dari 21.000 gerai mandiri di seluruh Indonesia. Belum termasuk ribuan gerai bersama dan lebih dari 2.400 toko yang beroperasi di Filipina. Ia berhasil melakukan sesuatu yang dulu terdengar mustahil. Mendirikan jaringan minimarket yang mampu bertahan dan bersaing langsung dengan raksasa retail Indonesia saat itu, Indomaret. Raksasa retail milik Salim Group yang jauh lebih dulu berdiri dan bermodal jauh lebih besar. Tapi sebelum semua angka itu ada seorang anak laki-laki yang bahkan tidak sempat menamatkan sekolah dasarnya. Anak yang setiap hari berdiri di sudut sempit sebuah pasar tradisional, menjaga barang dagangan milik orang tuanya dari pagi buta hingga larut malam. Bagaimana seorang anak yang hanya duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar bisa membangun kerajaan bisnis yang kini menjadi bagian dari kehidupan jutaan orang Indonesia setiap hari? Jawabannya ada dalam satu peristiwa yang tak pernah bisa dibayangkan siapapun. Peristiwa yang akhirnya melahirkan satu keputusan yang akan mengubah peta persaingan ekonomi Indonesia selamanya. Mari kita mulai kisahnya. Masa kecil dan latar belakang keluarga. 9 Februari 1950, di sebuah rumah sederhana di Jakarta, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Kwok Kui Fo. Ia adalah anak ke-6 dari 10 bersaudara. Orang tuanya adalah keturunan Tionghoa yang merantau ke Indonesia, membuka usaha kecil-kecilan untuk menyambung hidup. Rumah mereka sederhana, penghasilan pas-pasan, dan seperti kebanyakan keluarga pedagang saat itu, semua anak dilibatkan untuk membantu usaha keluarga sejak kecil. Kwok Kui Fo kecil tumbuh di lingkungan pasar, bukan taman bermain yang ia kenal, melainkan lorong-lorong sempit yang dipenuhi bau rempah, suara tawar-menawar, dan deretan lapak pedagang yang berdesakan satu sama lain. Ia sempat mengenyam pendidikan di sekolah Tionghoa, sekolah dasar Beihua, lalu melanjutkan ke sekolah menengah pertama Tionghoa bernama Pacung. Namun keadaan berubah drastis ketika pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan yang melarang sekolah-sekolah berbahasa Tionghoa dan siswa dengan nama berbau Tionghoa untuk bersekolah di sekolah negeri. Bayangkan menjadi remaja saat itu. Nama yang diberikan orang tuamu sejak lahir tiba-tiba menjadi alasan pintu sekolah tertutup untukmu. Untuk bisa terus belajar,
Wakwivo harus mengganti namanya menjadi nama yang lebih umum didengar telinga orang Indonesia. Dia mengganti namanya menjadi Djoko Susanto. Namun pendidikan formalnya tetap tidak berjalan mulus. Ia hanya sempat merasakan bangku sekolah dasar sampai kelas 1. Sementara teman-teman sebayanya sibuk menghafal pelajaran dan bermain di halaman sekolah, Djoko kecil sudah harus berdiri di belakang etalase, menimbang kacang tanah, menyusun botol minyak sayur, dan melayani pembeli yang datang silih berganti. Orang tuanya membuka toko kelontong kecil bernama Toko Sumber Bahagia di kawasan Petojo, Jakarta. Di sanalah Djoko menghabiskan masa remajanya menjaga warung dari pagi hingga malam, menjual kacang tanah, minyak sayur, sabun mandi, dan rokok. Ia tidak punya banyak teman sepermainan seperti anak-anak lain. Waktu bermainnya habis di antara rak-rak barang dan meja kasir kayu. Tapi dari sanalah tanpa ia sadari, sebuah insting bisnis mulai terbentuk. Ia belajar membaca kebiasaan pembeli, memahami barang apa yang cepat habis, dan merasakan langsung bagaimana rasanya berdiri di titik paling dasar sebuah usaha dagang. Lingkungan Pasar Arjuna dan Petojo dengan segala hiruk-pikuknya menjadi sekolah sesungguhnya bagi Djoko Susanto muda. Sebuah sekolah yang tidak mengajarkan matematika di atas kertas, tapi mengajarkan matematika kehidupan. Bagaimana bertahan hidup dari untung receh setiap hari. Jatuh bangun dan pengorbanan. Tahun 1966, Djoko Susanto mencoba peruntungan lain, bekerja sebagai pegawai biasa di sebuah perusahaan perakitan radio. Bayangkan seorang remaja yang selama ini terbiasa berdiri bebas di warung keluarganya, kini harus duduk di satu meja yang sama, mengikuti aturan kerja yang kaku, jam masuk dan jam pulang yang ditentukan orang lain. Ia mencoba bertahan, tapi hatinya menolak. Ia merasa tidak berkembang, merasa terkurung dalam rutinitas yang bukan miliknya. Tidak lama, ia memutuskan berhenti. Djoko kembali ke tempat yang paling ia kenal, warung keluarganya. Ia membantu ibunya penuh waktu di Toko Sumber Bahagia. Dan di usia yang baru menginjak 17 tahun, ia mulai mengelola sendiri sebuah kios kecil di Pasar Arjuna. Ukurannya hanya sekitar 5 kaki, sempit, pengap, dan berdesakan dengan puluhan lapak lain. Dari kios itu, ia mulai berjualan bahan kelontong, lalu perlahan beralih fokus ke satu komoditas, rokok. Setiap pagi ia membuka kios sebelum matahari benar-benar terbit dan menutupnya jauh setelah pasar sepi ditinggal pedagang lain. Waktu itu hidupnya nyaris seluruhnya diisi oleh satu ritme. Bangun, berdagang, tutup toko, tidur, lalu mengulang semuanya lagi keesokan hari. Ia menabung sedikit demi sedikit, memperbesar kiosnya, menambah stok barang, membuka cabang kecil di sudut-sudut pasar lain. Perlahan usianya tumbuh menjadi puluhan lapak yang tersebar di berbagai pasar tradisional. Untuk ukuran anak muda yang putus sekolah, pencapaian itu terasa besar. Djoko mulai merasa hidupnya menemukan arah. Namun takdir punya cara lain untuk mengujinya. Tahun 1976, kebakaran besar melanda Pasar Arjuna. Api menjalar cepat, melahap kios demi kios tanpa ampun, tanpa pandang bulu. Kios milik Djoko Susanto termasuk yang paling parah terdampak. 80 hingga 90% modal yang selama bertahun-tahun ia kumpulkan dengan keringat sendiri musnah dalam hitungan jam.
Coba bayangkan berdiri di tengah reruntuhan itu. Bau asap masih menyengat, abu masih beterbangan tertiup angin, dan di depan matamu semua yang kamu bangun sejak remaja berubah menjadi arang hitam. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Barang dagangan, etalase, uang tunai yang tersimpan di laci, semuanya lenyap bersama api. Djoko Susanto muda merasakan hal yang mungkin pernah dirasakan siapa saja yang jatuh dari titik tertinggi menuju titik terendah. Malu karena harus memulai lagi dari nol di depan tetangga dan pedagang lain yang mengenalnya. Takut karena tidak tahu bagaimana caranya bangkit tanpa modal, dan sendirian karena di masa itu tidak ada bantuan pemerintah. Tidak ada asuransi kebakaran untuk pedagang kecil seperti dirinya. Malam-malam setelah kebakaran itu adalah malam yang sunyi. Tidak ada suara riuh transaksi seperti biasanya. Hanya suara batin yang terus bertanya, apakah semua kerja kerasnya ini sia-sia? Tapi Djoko Susanto tidak berhenti di titik itu. Ia memilih bangkit. Meski dengan modal yang tersisa hanya secuil dari apa yang pernah ia miliki, ia kembali merintis usahanya. Kali ini lebih fokus pada satu hal, distribusi dan penjualan rokok dalam skala yang lebih besar. Kegigihannya justru membawanya pada satu pertemuan yang kelak mengubah seluruh jalan hidupnya. Gudang Rabat lahirnya Alfa Minimart. Usaha rokok yang dirintis ulang oleh Djoko Susanto ternyata tumbuh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Kegigihannya berjualan, memperluas jaringan, dan membangun kepercayaan dengan para pemasok membuat namanya mulai dikenal di kalangan pedagang rokok di Jakarta. Ketekunan itulah yang akhirnya menarik perhatian seorang taipan rokok kretek yang sudah malang melintang di dunia bisnis, Putra Sampurna, pemilik perusahaan rokok Sampurna. Bagi Djoko, ini bukan sekadar pertemuan bisnis biasa. Ini adalah pintu masuk menuju sebuah dunia yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Dunia usaha berskala besar, dengan modal yang jauh lebih kuat dan jaringan yang jauh lebih luas dari skala lapak-lapak kecil di pasar tradisional. Tahun 1989 menjadi tahun yang menentukan. Djoko Susanto bersama Putra Sampurna mengambil alih sebuah gudang rokok Sampurna yang berlokasi di Jalan Lodan nomor 80 Jakarta. Dengan modal sekitar 2 miliar rupiah, gudang itu disulap menjadi sebuah toko bernama Gudang Rabat. 40% sahamnya dimiliki Putra Sampurna. Sisanya dipegang oleh Djoko Susanto sendiri. Awalnya, Gudang Rabat hanya berfungsi sebagai distributor rokok baru milik Sampurna. Tapi Djoko punya insting lain. Ia melihat peluang yang lebih besar dari sekadar mendistribusikan rokok. Ia mulai mengisi toko itu dengan berbagai kebutuhan sehari-hari, dari sabun, minyak goreng, hingga bahan pokok lainnya. Perlahan tapi pasti, Gudang Rabat berkembang menjadi toko kelontong berskala besar dengan cabang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Memasuki era tahun 90-an, Gudang Rabat sudah memiliki 32 gerai dan mulai dikenal sebagai pesaing serius Indomaret, jaringan minimarket yang saat itu sudah lebih dulu dibangun oleh Salim Group. Inilah momen yang mengubah arah hidup Djoko Susanto. Bukan sekedar bangkit dari abu kebakaran Pasar Arjuna, tapi berhasil meyakinkan salah satu pengusaha paling berpengaruh di Indonesia untuk mempercayakan modal dan kerjasama bisnis kepadanya. Dari seorang penjaga kios 5 kaki, ia kini duduk berjajar sebagai mitra bisnis konglomerat rokok nasional.
18 Oktober tahun 1999, nama gudang Rabat resmi diubah menjadi Alfa Minimart, bernaung di bawah bendera PT Sumber Alvaria Trijaya. Toko pertama dengan konsep minimarket modern ini dibangun di Jalan Beringin Raya, kawasan Karawaci, Tangerang. Konsepnya sengaja dibuat menyerupai Indomaret, minimarket yang mudah dijangkau masyarakat dengan jarak antar gerai yang dekat, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh berbelanja ke pasar tradisional atau supermarket besar. 18 Januari tahun 2000, Alfa resmi melantai sebagai perusahaan terbuka dengan nilai kapitalisasi pasar yang saat itu ditaksir mencapai 108,29 juta dolar Amerika. Titik balik ini bukan sekadar soal keberuntungan bertemu orang yang tepat. Ini adalah buah dari bertahun-tahun Djoko Susanto membangun reputasi, jaringan, dan kepercayaan sejak kecil dari kios kecil di Pasar Arjuna yang pernah hangus terbakar tanpa sisa. Alfamart menjelma menjadi raksasa retail. Setelah resmi berganti nama, Alfa Minimart tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan banyak pihak. 1 Januari 2003, nama Alfa Minimart resmi diubah menjadi Alfamart. Nama yang kini begitu akrab di telinga hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Saat itu, jaringan gerainya sudah mencapai 141 toko. Namun perjalanan Djoko Susanto tidak selalu mulus. Tahun 2005 menjadi ujian besar berikutnya. Keluarga Sampurna memutuskan untuk fokus sepenuhnya pada bisnis rokok dan menjual 70% sahamnya kepada perusahaan rokok multinasional Philip Morris International melalui Altria. Sayangnya, Altria tidak tertarik pada bisnis retail yang selama ini dijalankan Djoko. Saham itu kemudian dijual lagi ke sebuah perusahaan investasi swasta bernama Northstar. Bagi banyak pengusaha, situasi seperti ini bisa jadi mimpi buruk. Perusahaan yang dibangun dari nol, kini sahamnya berpindah tangan ke investor asing yang punya pola kerja jangka pendek. Biasanya menahan saham selama 5-7 tahun sebelum dijual kembali demi keuntungan. Djoko paham betul jika ia diam saja, kendali penuh atas Alfamart bisa jatuh ke pihak yang sama sekali tidak bisa ia atur arahnya. Maka ia mengambil keputusan strategis yang berani. Ia terus menabung, mencari sumber pendapatan tambahan, dan menunggu momen yang tepat untuk membeli kembali saham-saham itu dari Northstar. Dan benar saja, setelah beberapa tahun, Northstar melepas sahamnya melalui proses penawaran umum perdana atau IPO di Bursa Efek. Djoko Susanto dengan modal yang telah ia siapkan bertahun-tahun sebelumnya membeli kembali sebagian besar saham tersebut. Tahun 2009, Alfamart resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Saat itu jaringan gerainya sudah mencapai sekitar 3.300 toko di seluruh Indonesia. Langkah cerdik ini membuahkan hasil. Djoko Susanto berhasil mempertahankan kendali mayoritas atas perusahaan yang ia rintis sejak dari sebuah gudang kecil di Jalan Lodan. Inilah yang menjadi inti dari kebangkitan Djoko Susanto. Bukan hanya soal membangun bisnis dari nol, tapi soal mempertahankan apa yang sudah dibangun dengan strategi, kesabaran, dan keberanian mengambil keputusan besar di saat yang tepat. Dari titik itu, Alfamart terus melesat. Setiap tahun ratusan gerai baru dibuka, ratusan mitra pemilik produk dan modal waralaba baru bergabung. Alfamart menjelma menjadi jaringan minimarket dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia.
Tahun 2012, Alfamart meraih penghargaan top brand dari lembaga riset Frontier Consulting Group, sekaligus dinobatkan sebagai minimarket terbaik dalam ajang Indonesia Best Brand Award. Kesuksesan itu berdampak langsung pada kekayaan pribadi Djoko Susanto. Tahun 2014, ia menempati peringkat 27 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Setahun berikutnya, posisinya melesat ke peringkat 18 dengan kekayaan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika atau setara 15,86 triliun rupiah. Dari seorang anak yang menjaga kios 5 kaki di Pasar Arjuna, dari seorang remaja yang menyaksikan kios itu hangus terbakar tanpa sisa, Djoko Susanto berhasil membangun kerajaan bisnis yang bahkan mampu duduk sejajar dan di banyak sisi mengungguli laju Indomaret yang jauh lebih dulu berdiri. Kini jaringan usaha yang menaunginya, PT Sumber Alvaria Trijaya, mengoperasikan lebih dari 21.000 gerai mandiri dan total lebih dari 23.000 gerai retail bersama di seluruh Indonesia. Ekspansi dan warisan bisnis. Djoko Susanto tidak berhenti pada satu merek saja. Ia mengembangkan Alfamidi, gerai minimarket dengan ukuran toko lebih besar yang pertama kali berdiri tanggal 28 Juni tahun 2007 di bawah manajemen yang masih satu grup dengan Alfamart. Ia juga membuka merek gerai asal Jepang, Lawson, masuk ke Indonesia. Layanan pengiriman, aplikasi belanja digital AlfaGift, hingga perusahaan produksi Sumber Indah Lestari yang memproduksi produk-produk dengan label pribadi Alfamart. Tahun 2018, langkah besar diambil, ekspansi ke luar negeri. Alfamart membuka sekitar 500 gerai di Filipina melalui anak usahanya Alfamart Retail Asia. Angka itu terus tumbuh hingga kini mencapai lebih dari 2.400 toko di negeri tetangga tersebut. Ia bahkan merambah sektor yang jauh dari dunia retail dengan membeli saham senilai 30 juta dolar Amerika di Bank Aladin Syariah pada tahun 2022, memperluas jangkauan bisnisnya ke sektor jasa keuangan. Ada satu hal menarik yang jarang diketahui banyak orang. Djoko Susanto yang masa kecilnya bahkan tidak sempat menamatkan sekolah dasar, di usia yang sudah matang justru kembali menempuh pendidikan formal. Ia meraih gelar Bachelor of Business Administration pada tahun 2003 dan gelar Master of Business Administration pada tahun 2005 dari San Francisco State University. Seorang pengusaha yang sudah membangun kerajaan bisnis bernilai triliunan rupiah masih mau duduk kembali di bangku kuliah, belajar dari awal demi memperdalam ilmu yang selama ini hanya ia pelajari lewat pengalaman jatuh bangun di lapangan. Ini menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan tidak pernah membuatnya berhenti belajar. Di luar dunia bisnis, Djoko Susanto dikenal sebagai sosok yang tertutup, jarang tampil di depan publik, dan lebih memilih bekerja di balik layar. Ia mendirikan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap dunia pendidikan di Indonesia, sekolah yang tidak pernah bisa ia rasakan penuh saat masih kecil. Hingga kini keluarganya turut aktif dalam menjalankan bisnis yang ia rintis, memastikan nilai-nilai kerja keras dan ketekunan yang ia tanamkan sejak dari kios kecil dari Pasar Arjuna terus diwariskan ke generasi berikutnya. Pelajaran hidup. Perjalanan Djoko Susanto mengajarkan kita banyak hal dengan cara yang sangat sederhana. Pertama, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kebakaran yang menghanguskan 80-90% modalnya di tahun 1976
seharusnya cukup untuk membuat siapa saja menyerah. Tapi Joko memilih bangkit, meski harus mulai lagi dari titik yang hampir nol. Kedua, latar belakang bukan penentu masa depan. Ia hanya sempat duduk di kelas 1 sekolah dasar, terpaksa berhenti karena kebijakan yang di luar kendalinya. Tapi keterbatasan itu tidak pernah menjadi alasan untuk berhenti belajar. Terbukti dari keputusannya kembali kuliah di usia yang sudah matang. Ketiga, kepercayaan dibangun dari kerja keras yang konsisten, bukan dari jalan pintas. Pertemuannya dengan putra Sampurna tidak datang tiba-tiba. Itu adalah buah dari bertahun-tahun ia membangun reputasi sebagai pedagang kecil yang jujur dan tekun, sejak dari kios 5 kaki di Pasar Arjuna. Dan yang keempat, mempertahankan apa yang sudah dibangun seringkali sama sulitnya dengan membangunnya kembali dari awal. Ketika saham Alfamart berpindah tangan ke investor asing, Joko tidak panik, tidak menyerah pada keadaan. Ia menyiapkan diri, menabung, dan mengambil momen yang tepat untuk kembali mengendalikan perusahaan yang ia rintis dengan keringatnya sendiri. Dari kios kecil yang hangus terbakar di Pasar Arjuna hingga jaringan minimarket yang kini hadir di setiap sudut jalan Indonesia, bahkan sampai ke Filipina, kisah Joko Susanto adalah pengingat sederhana untuk kita semua. Bukan seberapa besar kita jatuh yang menentukan hidup kita, tapi seberapa berani kita berdiri lagi setelahnya. Terima kasih sudah menonton. Jika kisah ini berhasil menginspirasi kamu, tidak ada salahnya memberi like di video ini. Jangan lupa tinggalkan komentarmu di bawah. Share video ini ke keluarga dan orang-orang terdekatmu, serta tombol subscribe jika belum. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya.